Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Yulistia Putri. Di sini saya akan menjelaskan hasil penulisan karya ilmiah dengan judul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Tingkat Pengetahuan pada Ibu Hamil tentang Pencegahan Stunting di Selimbau. Pada bagian ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang terdiri dari landasan teori dan kerangka teori. Kemudian bab 3 yaitu kerangka konsep, yang terdiri dari kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Kemudian yang keempat yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrumen penelitian, pengolahan data, dan analisis data. Oke, kita langsung lanjut ke bab 1, yaitu yang pertama latar belakang. Stunting atau kurang gizi kronik adalah suatu bentuk lain dari kegagalan pertumbuhan dan kurang gizi kronik. Keadaan yang sudah terjadi sejak lama, bukan seperti kurang gizi akut. Stunting dapat juga terjadi sebelum kelahiran dan disebabkan oleh asupan gizi yang sangat kurang saat masa kehamilan. Pola asuh makanan yang sangat kurang, rendahnya kualitas makanan sejalan dengan frekuensi infeksi sehingga dapat menghambat pertumbuhan. Data WHO 2014 mencatat sekitar seperempat atau 24,5% anak balita di dunia mengalami stunting. Sekitar 80% anak stunting di dunia tinggal di 14 negara. 183 prevalensi stunting terbesar di dunia, yaitu di India dengan prevalensi stunting 48% atau 61.723 jumlah anak stunting. Prevalensi terbesar kedua yaitu Nigeria, Pakistan, China, dan Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar dengan prevalensi 36% atau 7.547 jumlah anak stunting. Penelitian menunjukkan bahwa stunting dipengaruhi oleh faktor pendapatan keluarga, pengetahuan gizi ibu, pola asuh ibu, riwayat infeksi penyakit, riwayat imunisasi, asupan protein, dan asupan ibu. Asupan ibu, terutama saat hamil, merupakan salah satu faktor yang berperan penting. Gizi janin bergantung sepenuhnya pada ibu, sehingga kecukupan gizi ibu sangat mempengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang kurang gizi atau asupan makanan yang kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya gizi ibu akan berdampak pada kurangnya upaya yang dilakukan untuk pencegahan stunting. Kondisi ini tentunya akan berlanjut sampai dengan anak lahir dan tumbuh. Seiring dengan perkembangan zaman, media audiovisual sangat memungkinkan sebagai media dalam meningkatkan pengetahuan, yaitu dengan menggunakan video. Video merupakan media audiovisual yang dapat mengungkapkan objek dan peristiwa seperti keadaan sesungguhnya. Dengan menggunakan video, seseorang mampu memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna, sehingga informasi yang disampaikan melalui video tersebut dapat dipahami secara utuh. Penelitian Nurhayati 2016, perbedaan promosi kesehatan dengan LED dan audiovisual terhadap pengetahuan tentang pencegahan stunting pada ibu hamil menunjukkan bahwa media audiovisual lebih meningkatkan pengetahuan ibu dibanding dengan LED. Ibu hamil sebagai target sasaran penyuluhan pendidikan kesehatan tentang pencegahan stunting didasari pada asumsi bahwa secara psikologis karakteristik kepribadian ibu hamil bersifat labil. Melihat fenomena di atas, maka perlu diberikan tambahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan stunting. Berdasarkan penjelasan di atas, menulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pencegahan Stunting di Selimbau. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimana pengaruh media audiovisual terhadap pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan stunting di Slimbau? Tujuan Tujuan umum untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan stunting di Slimbau dengan menggunakan media audiovisual. Tujuan khusus untuk mempermudah ibu hamil dalam menerima informasi mengenai pencegahan stunting dengan penerapan media audiovisual. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai penambahan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang praktis, menarik, dan efisien. Bagi ibu hamil, sebagai media penyerapan yang lebih praktis, menarik, dan efisien untuk digunakan bagi para ibu hamil. Untuk memberi kemudahan bagi para ibu hamil untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada masa kehamilan. Memberikan informasi pengetahuan dan kesadaran ibu hamil terkait pencegahan stunting. Kemudian yaitu landasan teori, pengertian stunting. Stunting adalah masa kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Stunting adalah pertumbuhan yang terhambat atau tumbuh pendek. Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal. Stunting sering berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas. Penyebab stunting. Menurut Pat Jol mengatakan penyebab utama stunting di antaranya adalah hambatan pertumbuhan dalam kandungan, asupan gizi yang tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada masa bayi dan anak-anak serta seringnya terkena penyakit infeksi selama masa awal kehidupan. Dampak stunting. Pada balita, dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi kronis dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, dan risiko tinggi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Stunting dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak. Dampak stunting terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dari stunting adalah di bidang kesehatan yang dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan morbiditas di bidang perkembangan berupa penurunan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa. Di bidang ekonomi berupa peningkatan pengeluaran biaya, kesehatan, dan jangka panjang adalah di bidang kesehatan yang dapat menyebabkan berkurangnya perawakan dewasa. Peningkatan obesitas, penurunan kesehatan reproduksi di bidang pembangunan meliputi berkurangnya kinerja sekolah, berkurangnya kapasitas belajar dan di bidang ekonomi meliputi berkurangnya kapasitas kerja dan menurunkan produktivitas kerja. Media pendidikan kesehatan. Media pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah alat bantu pendidikan audiovisual aid atau APA. Disebut media pendidikan karena alat tersebut merupakan alat saluran atau channel untuk menyampaikan kesehatan karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien. Pendidikan kesehatan sebagian dari promosi kesehatan. Berdasarkan fungsinya, sebagai penyalur pesan-pesan kesehatan, media ini dibagi menjadi tiga, yakni media cetak, media elektronik, dan media papan. Pada penelitian ini menggunakan media elektronik, yaitu media video yang berupa audio visual.
Kelebihan media video dapat melatih ibu balita untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Yang kedua itu dapat merangsang partisipasi aktif pada ibu balita, menyajikan pesan dan informasi secara serempak bagi seluruh ibu balita, membangkitkan motivasi belajar, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dapat menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinil yang sulit dengan menggunakan media lain, menambahkan suatu dimensi baru dalam pembelajaran, menyajikan gambar bergerak kepada ibu balita di samping suara yang menyertainya, dapat menampilkan sesuatu fenomena yang sulit untuk dilihat secara nyata. Kekurangan media audiovisual hanya mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak, pelatih atau pendidik kurang kreatif dalam menyampaikan materi yang disampaikan karena sudah diwakili oleh media audiovisual video. Opposition yaitu pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya. Materi pendukung yaitu video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang ada di dalamnya. Budget untuk membuat video membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Slide juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi-informasi kesehatan. Film strip juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Landasan teori pengetahuan. Menurut Noto Atmojo, pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang mengadakan menginderakan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap objek terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba dengan sendiri. Pada waktu penginderaan, sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi perilakunya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan kesehatan seseorang, semakin tinggi pula kesadaran untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatannya. Ada 6 tingkat pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan terdiri dari dua, itu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini yang pertama itu pendidikan. Ada pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal terdiri dari TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal yaitu PAUD, pendidikan kesejahteraan, penyuluhan, dan pendidikan kesehatan. Kemudian faktor internal kedua itu pekerjaan, dan faktor internal ketiga itu umur. Sedangkan faktor eksternal itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan dan sosial budaya. Kerangka teori. Kerangka teori merupakan rangkaian teori yang mendasar topik penelitian. Rumusan kerangka teori paling mudah mengikuti kaidah input, proses, dan output. Faktor-faktor dari hasil ini kita dapatkan kerangka teori, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu terdiri dari dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu faktor pendidikan, itu ada pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal ini terdiri dari TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Sedangkan non-formal terbagi menjadi PAUD, pendidikan kesejahteraan, penyuluhan, dan pendidikan kesehatan. Kemudian faktor internal kedua yaitu pekerjaan, dan yang ketiga yaitu umur. Faktor eksternal terbagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan dan sosial budaya, mempengaruhi pendidikan kesehatan. Kemudian media cetak di sini ada koran, majalah media papan, billboard, spanduk, dan umbul. Media elektronik ada radio, televisi, video, dan slide.
Media papan ada billboard, spanduk, embul, dan umbul. Nah, dari sini faktor-faktor ini mempengaruhi pendidikan kesehatan. Kemudian dari media ini sendiri mempengaruhi pengetahuan. Di sini pada bagian ini kami menggunakan media audio visual seperti video yang berisi slide-slide gambar dan suara. Kerangka konsep. Kerangka konsep atau kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran pada penelitian yang dirumuskan dari fakta-fakta, observasi, dan tinjauan pustaka. Kerangka konsep di sini yaitu ada media audiovisual, ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas ini terdiri dari media audiovisual dan pengetahuan ibu. Sedangkan variabel terikat di sini adalah pencegahan stunting. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kemudian ada juga variabel pengganggu, yaitu faktor yang mempengaruhi pengetahuan, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari pendidikan, pekerjaan, dan umur. Sedangkan faktor eksternal itu terdiri dari lingkungan dan sosial budaya. Variabel penelitian. Itu ada variabel bebas. Variabel bebas adalah penelitian ini adalah pengetahuan ibu hamil dan media audiovisual. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencegahan stunting. Sedangkan variabel pengganggu, ada dua variabel pengganggu, yaitu faktor internal, pendidikan, pekerjaan, umur, dan faktor eksternal, lingkungan, dan sosial budaya. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional yaitu variabel independen pendidikan kesehatan menggunakan media audiovisual. Definisi operasionalnya, informasi yang disampaikan tentang stunting menggunakan media audiovisual yang mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan yang meliputi pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, faktor risiko stunting, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Kemudian independen atau terikat terdiri dari kemampuan menjawab kuesioner tentang stunting yang diukur sebelumnya dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Alat ukur kuesioner, hasil skor, skala rasio. Hipotesis, yaitu ada 5 hipotesis di sini. Yang pertama itu ada hubungan antara faktor pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil terhadap kejadian stunting di Selimbau. Ada hubungan antara faktor pekerjaan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil terhadap kejadian stunting di Selimbau. Ada hubungan antara faktor umur dengan tingkat pengetahuan ibu hamil terhadap kejadian stunting di Selimbau. Ada hubungan antara faktor lingkungan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil terhadap kejadian stunting di Selimbau. Ada hubungan antara faktor sosial budaya dengan tingkat pengetahuan ibu hamil terhadap kejadian stunting di Selimbau. Jenis penelitian, desain atau perancangan penelitian adalah suatu strategi dalam penelitian untuk mengontrol maksimal beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi atau hasil. Jenis penelitian ini adalah pra-eksperimen, yaitu suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari sebab akibat dengan adanya keterlibatan penelitian dalam melakukan manipulasi terhadap variabel bebas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah one group pre-test, post-test design yang merupakan penelitian eksperimen di mana tidak menyebabkan kelompok pembanding atau kontrol. Namun sebelumnya kelompok tersebut sudah dilakukan observasi pre-test sehingga penelitian dapat membandingkan perubahan setelah dilakukan eksperimen. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah sebagai model pendekatan penelitian yang sekaligus juga merupakan rancangan analisis data. Di samping itu, dengan adanya rancangan penelitian, penentuan sampel sudah diberi arah oleh rancangan penelitiannya. Adapun rancangan penelitian sebagai berikut itu ada pre-test, pelakuan, dan post-test.
Pretest ini adalah hasil pretest, intervensi pendidikan kesehatan, dan hasil protest. 01 ini kelompok sebelum diberikan intervensi, kemudian setelah diberikan intervensi yaitu 02. Ini kita mengetahui hasil dari sesudah diberi pendidikan kesehatan. Itu hasil dari post-test. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada April 2021, tempat penelitian dilakukan di Slimbau. Populasi. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang ada di Slimbau atau wilayah terdekat dengan angka stunting tertinggi sebanyak 30 ibu hamil. Sampel. Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Objek dari penelitian ini keseluruhan populasi yaitu 30. Responden diberikan pendidikan kesehatan dengan media audiovisual. Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendapat. Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi untuk mendapat data sesuai dengan fokus penelitian ini, maka penelitian menentukan sampel dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ibu hamil, yang kedua itu bersedia menjadi responden dengan mengisi persetujuan sebagai responden, yang ketiga itu dapat membaca dan menulis, yang keempat itu tidak mempunyai masalah gangguan penglihatan dan pendengaran. Kemudian itu yang keempat itu sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian yaitu ibu hamil di Slimbau. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan telah dimodifikasi dari kuesioner Komala dan Dewi. Untuk mengetahui realitas instrumen yang diajukan kepada responden, maka perlu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Kisi-kisi instrumen pada penelitian yaitu pengetahuan terdiri dari 10 pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang benar dengan cara disilang. Jika jawabannya benar diberi skor 1 dan apabila salah diberi skor 0. Instrumen penelitian. Variabel pengetahuan ibu tentang MPASI, indikator pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, faktor risiko stunting, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Jumlah soal ada 10 soal. Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu edit atau editing, yang kedua itu kode atau coding, data entry, cleaning data, processing data. Analisis data, analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung dari jenis datanya. Untuk data numerik digunakan nilai mean dan rata-rata, median dan standar deviasi. Pada umumnya, dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, baik itu variabel terikat maupun variabel bebas dalam penelitian. Analisis bivariat. Pada penelitian ini, hasil jawaban dari responden dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk menguji apakah data Untuk menguji apakah data berdistribusi dengan normal, uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov karena jumlah responden 30 orang. Diperoleh semua distribusi normal, maka pretest data dan posttest dilakukan uji bivariat menggunakan uji Poirot test. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai
penulisan ilmiah. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.